Kau tinggal bersamaku di sini. Hanya ada satu pilihan. Dia fisabilillah. Karena aku perlu banyak baca lagi cuma. Coba Guruna, dikit Guruna. Aku mau ngasih satu Guruna. Aku mau ngasih satu. Dari Jumang. Silakan. Tunggu. Pada mulanya adalah handphone. Handphone bersama-sama dengan voice note. Voice note adalah handphone. Beh. Ke rumah sakit dulu. Enggak nyambung. Itu enggak nyambung. Halo, Masya Allah. Iya, gimana, saudaraku baik. Justru kalian yang dengar suaranya tadi cuma manusia biasa seperti saya. Gimana? Apakah pelajaran kita udah kita tutup terkait dengan Kristen ini? Pindah ke materi lain. Tadi itu 6 SKS. Halo Bang Suma. Iya. Mana lagi? Ngopi dulu Bang Suma biar nggak panik. Saya dengar suaranya Bang, tapi cuman sama-sama manusia biasa. Yang mana yang harus saya dengarkan lebih dulu ini? Kini aja dulu. Kau sapa dulu itu evangelis Nandar itu udah bau mulutnya itu. Wah, ada dendam pribadi kayaknya ini. Dia guru Gara-gara saya. Yesus kawin kayaknya. Guru Ibrani saya, beliau itu, jangan diganggu. Iya. Kalau kritik teks baru dia turun. Kalau masih receh-receh begini Bang Suma ajanya. Gimana Bang? Ini hidung siapa ya? Hidung siapa ini ya? Kok dekat banget ini? Lubang hidungnya kegedean. Oke, siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kita sudah tuntaskan yang tadi itu ya, bahwasanya tidak ada hubungannya antara Yesus dengan Kristen, nggak ada sama sekali. Klaim hanya ada dari pihak Kristen. Bung, klaim hanya ada dari pihak Kristen, tidak ada klaim dari Yesus. Murid Yesus adalah Bani Israel, para aktivis Taurat. Oke, selesai kita di situ ya. Jadi Kristen ini adalah agama yang berdiri di Antioquia, yang didirikan oleh Paulus, nyebrang sampai ke Roma. Roma menjadikannya sebagai sebuah konsep agama, lantas dijadikan sebagai pengganti kepercayaan nenek moyang mereka. Pada abad ketiga resmi menjadi agama kekaisaran. Bang Suma. Sebelum datangnya agamamu, ya secara resmi. Itu resmi memang. Sebelum datangnya agamamu. Agamaku ada dari sejak Adam. Enggak ada. Loh, Islam itu artinya apa? Selamat. Tuhan mengajarkan keselamatan sejak Adam. Adam, jika kau ingin selamat, jangan kau makan buah yang satu itu. Berarti sudah ada Islam. Hadirnya berapa? Islam pada masa Rasulullah Muhammad SAW baru disempurnakan. Karena kenapa? Beliau Nabi terakhir. Tapi yang dikatakan Shalom dari sejak Nabi Adam, Shalom itu ada. Turunnya makanya agama Al-Quran aja. Makanya tiga agama yang diutus oleh Allah, para nabinya. Pertama adalah agama Yahudi. Yahudi kenapa disebut agama? Karena ini berasal dari suku Yehuda. Berarti agama keturunan Yakub. Itulah Yahudi. Nasrani, apa itu Nasrani? Pengikut Nabi Isa alaihissalam dari Nazaret. Berarti dia hanya khusus untuk Nasrani, orang Nazaret. Kristen, konon ceritanya Kristen ini pengikut Yesus. Berarti yang ikut Yesus saja. Yesus. Tapi kalau Islam itu seluruhnya selamat, itu netral, bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu suku, bukan untuk satu bangsa, tapi seluruh umat manusia butuh selamat. Namanya Shalom Islam. Hadirnya Kenapa berapa hadirnya? lama dulu dari agama-agama yang lain? Islam itu sudah ada dari sejak ajaran Yesus. Selamat masuk neraka gitu. Mana buktinya? Loh, Muhammad Islam aja. itu apa artinya? Islam itu damai sejahtera. Itu artinya Ajaran damai sejahtera itu sudah diajarkan. Sekarang pertanyaannya begini, orang-orang yang mentaati ajaran-ajaran Yesus, apakah mereka mendapatkan damai sejahtera? Saya pasti. Wah, berarti sudah ada Islam di situ. Takbir. Allahu Akbar. Salah. Justru kamu yang paduan suara. Sekarang saya mau tanya nih. Tapi mencontek. Kapan Islam ngebaptis?
Itu Kami tadi mencontek. buktinya. Di dalam Al-Quran. Kapan kami Buktinya baru saja Juma bilang. bawa-bawa kalung-kalung logo-logo salib? Yesus mengatakan Shalom Alaikum. Apa tuh? Islam yang disuarakan Islam untuk kalian semua. Adanya itu sebelum adanya kamu, sebelum adanya agama kamu. Lah, makanya saya katakan tadi, ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma satu, yaitu Shalom. Bukan Kristen. Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Dari mana kau dapat Kristen itu pengikut Paulus? Bagus-bagus mau bicara. Kisah para pewarta 11. Mula-mula yang disebut Kristen itu adalah orang murid yang ada di Antioquia. Siapa yang ke Antioquia? Jawab. Siapa yang ke Antioquia? Yesus atau Paulus? Kamu rezeki adalah Allah, bukan perdaganganmu. Jumpa petani, ingatkan para petani, wahai para petani, yang memberi kamu buah adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. Nanti di surga ada pohon akarnya di atas, bukan di bawah. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari khazanah Allah. Nanti di surga ada sungai susu, tak ada sapinya. Ada sungai madu, tak ada lebahnya. Nah, maka hadirin sekalian, Allahumma, kata Nabi, Allahumma aku pastikan la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Nah, maka sahabat sekalian, jangan salah, umur kita singkat 60-70 tahun. Gunakan umur yang singkat untuk belajar mengenal Allah, untuk mencari kebenaran. Jadilah orang Islam yang belajar, bukan karena ayah ibu kalian Islam, kalian Islam. Jadilah orang Kristen, kalian belajar dengan agama kalian, bukan karena keturunan. Nah, belajar. Agama itu tidak bisa diwariskan. Hari ini banyak orang tidak mengerti agama mereka sendiri, dia ikut-ikutan saja. Nah, maka belajarlah. Agama Islam hanya untuk orang berakal saja. Oke, untuk orang berfikir. Maka berkali-kali Allah tanya dalam Al-Quran, apakah kalian tidak berfikir? Apa kalian tidak berakal? Nah, maka teman-teman sekalian ya, inilah kebenaran. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan nabi-nabi, menghantarkan kitab-kitab suci. Ya, menghantar suci untuk apa hadirin sekalian? Untuk menunjukkan kita jalan pulang. Nah, semua pasti rindu kepada Allah. Kalau kita tanya hati kita semua, pasti hati kita akan menjawab kita rindu kepada Allah. Kalau kita tanya nafsu ingin hidup selama-lamanya di dunia. Tapi hati manusia semua rindu kepada Allah. Nah, cuman kita sibuk oleh dunia. Allah. Dunia. Ya, hari-hari dunia. Bangun pagi fikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, malam hari tidur mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Nothing. Kita tidak bawa apa-apa. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu hadirin sekalian, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan surga, neraka, malaikat, jin, semua makhluk yang nampak dan yang tidak tampak adalah Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Dunia ini tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka pun tidak ada. Awalnya tidak ada, namun diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah ini tidak ada, maka Allah akan tetap ada hadirin. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Maka libatkanlah Allah dalam setiap perkataan kita. Kita hidup, Allah yang menghidupkan. Kita mati, Allah yang mematikan. Satu dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia mau selamatkan kita tidak akan mampu tanpa izin Allah. Nah, makanya hadirin sekalian, dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Nah, maka teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, inilah majelis yang penuh barokah ini. Ya, Bang Zuma dan orang-orang yang duduk di sini semua, duduklah kita merenung, buka Al-Quran. Kita pelajari agama kita amalkan semampunya, bukan semaunya. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, maka dalam satu hadis kursi Allah akan bagi tahu dia 10 ilmu baru yang tidak dia ketahui. Maka
Siapa saja yang belajar dengan mendengar, dia pasti akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Agama ini amal, bukan retorika. Bicara agama seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Nah, sekarang amalkan agama kita, tunjukkan kepada umat, sehingga orang melihat kita nggak perlu banyak ngomong, kita nggak perlu banyak bicara. Orang lihat kita, orang pengen masuk Islam. Orang melihat pakaian kita, orang pengen masuk Islam. Orang mendengarkan suara kita, orang pengen masuk Islam. Orang lihat senyuman kita, ingin masuk Islam. Orang bermuamalah dengan kita, ingin masuk Islam. Kunu mithlana, kata sahabat. Jadilah seperti kami. Hari ini kita sudah bicara banyak-banyak, tapi orang tak mau, orang tambah benci kepada kita. Kenapa? Akhlak kita tak nampak. Kita tak amalkan agama kita. Nah, maka mulai hari ini siapa saja, saya bicara untuk diri saya juga ya. Kita mulai mengamalkan agama kita semampunya, bukan semaunya. Semampunya. Yang tak mampu ke masjid, sholatlah di rumah. Yang tak mampu berdiri, sholatlah duduk. Yang tak mampu duduk, sholatlah berbaring. Yang tak mampu berbaring, kita sholatkan dia. Berarti tak bisa bergerak lagi dia kan. Mati sudah. Nah, jadi hadirin sekalian, agama ini mudah. Agama ini mudah. Saya yakin siapa saja yang berfikir, siapa saja yang belajar, dia akan temukan kebenaran. Dan Islam is solution. Life without Islam is empty and meaningless. Hidup tanpa Islam itu hampa. Benar, solusi yang belum didapatkan oleh orang. Orang semua ragu dengan agama mereka. Namun Islam datang dengan keyakinan sempurna. Allah satu-satunya Rabb. Selain Allah bukanlah Rabb. Selain Allah bukanlah Tuhan. Selain Allah tidak pantas untuk ditakuti. Selain Allah tidak pantas untuk dimintai. Selain Allah tidak pantas untuk diharapi. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Maka senantiasalah berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah no partner, tidak ada seperti Allah, ya. Allah tidak tempat, Allah tidak berhajat dengan tempat, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana dan keadaan yang menaikkan, menurunkan, menyempitkan, melapangkan, meninggikan, merendahkan, memuliakan, menghinakan. Allah yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia, yang kita bahas tadi, Allah kuasa menciptakan manusia melalui seorang ibu saja tanpa ayah. Allah mampu menciptakan manusia melalui seorang laki-laki saja tanpa seorang perempuan. Dan Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Allah mampu mengeluarkan unta dari batu. Bukalah kitab, belajarlah bagaimana mukjizat Allah tunjukkan kebesarannya, Allah tunjukkan kekuasaannya. Itu pisau tak bisa melukai tanpa izin Allah, api tak bisa membakar tanpa izin Allah, air sungai tak bisa menghanyutkan tanpa izin Allah. Ibunya Nabi Musa alaihissalam berkehendak untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa di sungai Nil, dimasukkan di keranjang, dihanyutkan di sungai Nil. Maksud hati ibu Nabi Musa alaihissalam, ini bayi menjauh dari istana Fir'aun. Tapi ternyata air sungai tak mampu menghanyutkan tanpa izin Allah. Itu keranjang Nabi Musa berjalan melawan arus sampai masuk ke dalam pekarangan istana Fir'aun laknatullah alaih. Jadi hadirin sekalian, apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan renungan bagi kita semua. Saya tidak menghina agama manapun, saya tidak menyalahkan siapapun di sini. Ya, saya cuma menyampaikan dia Allah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Selain Allah tak pantas untuk disembah. Selain Allah itu adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, gitu hadirin sekalian. Baik, mungkin itu saja hadirin sekalian. Pegang kuat-kuat. La ilaha illallah. Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang belum follow. Ya Allah, Bang Zuma, minta maaf Bang Zuma, Masya Allah semuanya. Iya abangku, ustadku, guruku, Masya Allah. Luar biasa, saya fans antum juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya karkun dingin Ustaz Diri. Hah? Kartun dingin yang makanya jangan berselimut. Ya yual mudathir, orang berselimut, orang kedinginan. Fa'anzir, bangun berilah peringatan. Warabbaka. Ya yual mudathir, orang berselimut, orang kedinginan. Aduh, sinyalku jelek.
Allah, Bang Aldo, insya Allah Bang Aldo, aku udah follow ya, di follow back ya. Nanti kita berteman, insya Allah kita silaturahmi. Ya meskipun kita berbeda agama, tapi kita tetap saling Siap, Bang Pak Ustadz, Pak Ustadz. kasih. Erik. Mudah-mudahan satu hari nanti kita bisa satu akidah, satu kalimah, satu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti berkumpul bersama di surga. Amin. Amin. Amin kalau Bang Aldo. Amin. Amin. Terima kasih, Bang. Bang Aldo. Amin, amin, amin. Sekeren Bang. Bang Aldo, Bang Aldo. Ini Bang Zuma biasa sampai jam berapa ini? Tergantung, kalau misalnya teman Kristen sampai jam 3, jam 4 malah kadang. Ya Allahu Akbar. Masya Allah. Allah, ayo aku udah yakin semua terdiam di sini. Mesti kalian yang bicara. Teman-teman sekalian, minta maaf kalau ada salah-salah omong ya, yang di bawah. Ya, thank you for tap layar, for gift-nya semua, Bang Muhammad semua yang sudah ngasih gift. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya itu ada Bang Handi kayaknya mau sapa-sapa dulu. Beliau. Gak apa-apalah. Nanti juga kita ini, yang penting tadi kita sudah mendukung minta dukungan beliau untuk keberlangsungan API ke depannya. Beliau kita minta untuk menjadi salah satu narasumber. Misi seperti ini memang kan harus disatukan sih, supaya kita nggak bercerai-beraikan gitu. Intinya adalah kan ingin membela saudara-saudara kita yang riskan akan pemurtadan dan meluruskan semua hujah-hujah di luar sana, itu sih intinya. Alhamdulillah Ustadz Dery bisa bergabung, ya kedepannya banyak ustadz-ustadz lain lagi, itu sih intinya. Mantap. Insya Allah. Beliau tadi juga ini mau menghubungkan insya Allah dengan Ustadz Abdul Somad sesuai dengan permintaan saudari kita tadi. Semoga aja. Semoga juga Ade Aldo ini bisa menemukan kebenaran, kan gitu De Aldo ya. Hidup ini cuma sekali loh De Aldo. Dipanggil Ade, usianya sudah 62 Bang. Saya kan 67. Oh Tuhan. Bisa aja jawab di Bang Adi dan saya. Iya dong. Kalau Aldo ini 62. Enggak lah, Bang. 72? Enggak, Bang. Jadi berapa usianya? Umur 22. 22 dia, Gurunda. Dia tinggal di gereja, Gurunda. Oh gitu. Di gereja mana? Jangan-jangan burung gereja anak ini? Enggak. Aldo, di gereja sekamar berapa orang? Apa? Di rumah. Oh, lagi di rumah sekarang, lagi pulang ya? Bukan lagi pulang. Aldo gereja itu tidak pernah ada hubungannya dengan Yesus loh. Serius Aldo. Pastinya. Aldo kalau ke gereja ditugasin apa biasanya? Bawa cangkul. Geser mimbar atau apa? Sepertinya Bang Hendra ini lagi senang pencet-pencet ya. HP baru. Tapi baru ya. Saudara kita Kinan, barakallah. Masya Allah. Dok, dijawab. Ya, Bang. Tahu aja maksud saya Bang Hendra. Mau mawar juga. Host nggak ada. Bang Hendra, aku donat dong, Bang Hendra. Mawar nggak bisa dikunyah. Nggak ada oten kah? Masa Aldo aja? Host ini sementara lagi dinaikin ini satu oten tadi. Satu-satu dinaikin aja. Nanti ditanya kalau Muslim sepatah kata, habis itu turun naikkan lagi sampai ketemu dengan jemaat Paulus.
Muslim sepatah kata, kalau Kristen sepatah tulang. Tulangnya belum patah, lanjut. Aldo, kalau boleh tidak tahu Anda posisi di mana sih? Ya kalau boleh tidak tahu aku posisinya tidak tahu juga. Oh, pinter dia Bang Andi. Agak cerdas. Bukan emosi tuh ditanya gitu, bukan. Artinya Aldo ini akalnya jalan. Tukang bandar anggur katanya. Ada yang baru naik di Salami tuh. Tunggu dulu. Oh iya. Anthony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Saya dibaptis tahu Bang Anton. sukanya Bang Hen itu es teh manis, makanya ngirimnya Bang Andi kayak gitu. Ada rezeki yang mau disalurkan, Anthony? Bang Juma, saya mau bertanya, boleh Bang Juma? Oh iya. Boleh, Silakan. boleh. Dari sekte mana Bang? Saya alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Iya, Saya gimana? mau bertanya, tadi saya masuk ke room Oten ya, orang Kristen ya. Itu Iya. saya dicecar pertanyaan bahwasanya apakah ada di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang akhlak mulia atau perilaku yang mulia tentang Rasulullah. Sedangkan saya dicecar itu tentang surat Abasa, surat Abasa yang terjemahan itu bahwasanya Rasulullah itu bermuka masam, Bang. Abasa ayat berapa tuh? Itu Abasa dari ayat 1 sampai 5 itu. Saya dicecar itu, Bang. Saya ditanya apakah Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya perilaku Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, perilaku baiknya. Saya sudah sampaikan tentang surat At-Taubah ayat 128, mereka tidak percaya, Bang, bahwasanya itu hanya Allah yang mensifati Rasulullah sebagai makhluk yang santun, tapi Allah tidak merekam perilaku Nabi Muhammad yang baik itu, Bang. Bagaimana saya harus menjawab itu, Bang? Kalau udah kayak gitu mantiknya harus main, akhi. Tafadhol dulu dah. Iya, masalahnya Jawabannya sedikit iya. lagi, Mas. Silakan. Jawabannya silakan. Matius 7 ayat 6. Jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Itu jawabannya. Iya. Kelihatannya kita tidak akan pernah bisa memahamkan mereka. Karena Al-Quran sudah menjelaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 210 sampai 220 dan seterusnya itu terkait dengan Al-Quran, mereka tidak sanggup, bahkan mendengarnya pun mereka dijauhkan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan Al-Quran, ya kita tidak bisa kemudian harus sampai kepada poin mereka paham benar-benar sebagaimana umat Islam itu paham tentang Al-Quran gitu. Nah, kalau terkait dengan akhlak Rasulullah, justru beliau datang untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi tauladan. Makanya Allah menerangkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya, Allah Subhanahu wa taala justru menerangkan kepada Rasulullah agar Rasulullah menyampaikan kepada manusia, kalau mau selamat ya ikuti aku, ikuti Rasulullah. Seperti itu, Bang. Oke ya, saya tambahin sedikit ya, Bang. Jadi gini, mengenai surah yang dibaca itu ketika Rasulullah bermuka masam itu justru menunjukkan betapa Allah itu menjaga akhlak Rasulullah. Jangankan Rasulullah itu mau berbuat yang berlebihan, bermuka masam saja ditegur oleh Allah. Yaitu kan ketika dia melihat orang Yahudi buta ya, kalau nggak salah ya, Abdullah bin Ummi. Iya, itu dia itu bermuka Maktum itu. sukaan. Ingat ya, ada rasa tidak suka saja, Rasulullah langsung menegur gitu loh. Allah langsung menegur Rasulullah gitu loh.
berarti akhlak Rasulullah itu sangat terjaga. Begitu, Bang. Bang, saya tambahkan sedikit boleh. Mana si Antoninya itu? Nggak ada ya Antoninya. Izin Gurunda, para asatid, sedikit saya sampaikan juga tambahannya. Bahkan kalau kita melihat di dalam jangan sungkan, silakan kan. Lanjut. Ya, kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Ahzab itu ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-14, bahkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang pertama kali diciptakan, ya, rohnya, gitu kan. Inilah amin, saksi setia yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Satu-satunya di muka bumi ini manusia yang digelari Al-Amin sejak mudanya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang tidak pernah berdusta. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy pernah dipanggil oleh Rasulullah SAW semuanya itu, wahai, setiap bani itu dikumpulkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaumku, seandainya di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, apakah kalian percaya kepadaku? Itu ada di dalam sirah Nabawi. Semua utusan yang diutus oleh kaum Quraisy itu percaya dan mengatakan, kami tidak pernah mendapatimu pernah berdusta. Kalau kamu mengatakan ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, maka kami percaya. Tapi Rasulullah SAW kemudian menyampaikan tentang ketauhidan. Oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy itu kemudian tidak menerimanya. Tetapi mereka tidak pernah menolak. Baik lawan maupun kawan mengakui Rasulullah SAW adalah orang yang benar, Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan ketika para kafir Quraisy, ketika mereka berniaga ke Syam, mereka menitipkan intan, berlian dan permatanya kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, itu belum lagi kalau kita berbicara tentang hadis. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la yurham. Tidak akan disayangi orang yang tidak akan menyayangi. Bahkan hukum kedua yang Yesus sampaikan, Rasulullah SAW juga mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsi. Jadi suri teladan pada Rasulullah SAW sebagai pribadi yang baik, pribadi yang memiliki keistimewaan itu sudah disebutkan. Bahkan kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-14 mengatakan bahwa Al-Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Yesus Kristus. Wallahu a'lam bishawab. Aku nambahin juga dong supaya kelihatan kerja. Ini kalau dilihat mereka ini seneng banget kamikaze gitu, bunuh diri. Nanti kalau dibalikin nggak ada gitu loh. Kan mereka mana minta dalam Al-Quran Allah merekam sifat Nabi Muhammad. Lah itu At-Taubah 128 udah kan gitu. Itu tuh rekaman itu, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua, lagi amat tinggi belas kasihannya serta penyayang terhadap orang-orang mukmin. Apalagi yang kurang? Kalau mau tambahin lagi, ada di surah Al-Kahf ayat 110. Di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa, dan sampai akhir ayat gitu. Nah di sini dari klausa pertama aja udah kelihatan sifat apa? Sifat tawadu gitu. Walaupun mempunyai keperkasaan 30 laki-laki setara, walaupun penderitaannya sangat berat dibandingkan manusia-manusia lain, walaupun mempunyai beragam mujizat yang didatangkan kepada beliau dan diperlihatkan kepada manusia-manusia kafir Quraisy serta kaum yang beriman, Rasulullah tetap manusia biasa gitu, tawadu, rendah hati gitu. Yang benar apa sih, rendah hati atau rendah diri ya? Ya itulah, pokoknya merendah.
Itu jawabannya. Kalau nggak diterima ya udah kita mengosongkan diri aja di depan mereka, mengosongkan diri. Kita menggunakan pribadi mengosongkan diri terus tanya, kalau begitu tolong perhatikan dan perlihatkan kepada kami kalau di perjanjian baru kalian mana firmannya Allah Bapa mengenai kelakuan Yesus. Nah, di situ nanti mereka langsung ini biasanya menghujat, gitu kan, mereka kalau nggak bisa menjawab menghujat kan, nah itu. Karena kalau mau melihat kelakuannya tokoh-tokoh yang ada yang diwahyukan oleh Tuhan semesta alam, ya itu adanya dari saksi-saksinya yaitu manusia gitu loh. Lu lihat kelakuan Yesus, lu lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lu pengen lihat kelakuan Nabi Muhammad SAW, ya lu lihat sirah nabawiyah.